Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Ilmu Bahan Rekayasa yang terdiri dari saya sendiri, Nasriatul Heranovita, dan beberapa teman saya, Akbar Nugroho, Evander Wonderik, dan Ratna Utari. Pada hari ini kami akan menjelaskan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Struktur and Property of Metal. Untuk penjelasan pertama, Yang pertama adalah pengenalan. Jadi metal atau logam merupakan salah satu bahan yang penggunaannya paling luas dan penting dalam dunia engineering. Metal cenderung memiliki konstanta elastisitas yang tinggi. Pemaduan metal dan perlakuan dengan suhu yang sesuai dapat menghasilkan sifat yang keras pada metal. Pada tabel tersebut disajikan beberapa karakteristik berbagai material, mulai dari metal, keramik, dan polimer. Semuanya memiliki nilai-nilai yang berbeda tergantung dari bahan material tersebut. Next. Secara atomik, metal mempunyai susunan atom yang tersusun rapi. Struktur laten metal menjelaskan karakteristik struktur intensif pada metal, antara lain elastisitas, titik leleh, massa jenis, color spesifik, dan koefisien ekspansi termal. Nilai karakteristik struktur intensif pada metal dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antar atom, yang dipengaruhi oleh susunan atom pada kristal lattice. Pada kenyataannya terdapat berbagai penyimpangan bentuk kristal ideal dari model matematisnya. Pada tabel 2 disajikan penyimpangan berdasarkan materialnya. Pada dimensi 0 atau dalam bentuk titik, contoh penyimpangannya adalah frekuensi, impuritas, dan atom alloy. Pada dimensi pertama, penyimpangannya berupa dislokasi. Pada dimensi 2 atau permukaan, contoh penyimpangannya adalah lagging faults, grain boundaries, free surface, interface, dan crack. Sedangkan pada dimensi ketiga atau pada volumenya, contoh penyimpangannya adalah domain, grain, agregat, second phase particle, dan pori-pori. Next. Selanjutnya ada karakterisasi kuantitatif struktur metal. Gambar mikrostruktur metal dapat diperoleh melalui teknik citra modern, antara lain melalui transmission electron microscopy atau TEM, scanning electron microscopy atau SEM, secondary ion mass spectroscopy atau SIMS, dan X-ray photoelectron spectroscopy atau XPS. Metode-metode yang ada di atas digunakan dalam pemrosesan citra, morfologi matematis, dan stereologi kuantitatif. Karakterisasi mikrostruktural metal melibatkan identifikasi elemen mikrostruktural utama yang ada dan nilai kuantitatif dari ukuran, bentuk, angka, dan posisi elemen spesimen. Karakterisasi tersebut digunakan untuk menjelaskan sifat yang memiliki bahan tersebut dan mengontrol penggunaan yang lebih baik. Ukuran dan bentuk mikrostruktural dapat dijelaskan secara kuantitatif oleh elemen panjang, luas, dan volume. Pengukurannya biasanya digunakan dalam pembagian atau proyeksi unsur mikrostruktur. Yang ketiga adalah stereologi. Unsur-unsur mikrostruktur bisa meluas menjadi 3 dimensi dan didistribusikan ke volume sampel. Keterangan 3 dimensi mikrostruktur yang diperlukan diambil dari rupa 2 dimensi melalui metode stereologi kuantitatif. Keterangan kuantitatif dari keterangan rupa 2 dimensi pada mikrostruktur tersebut adalah prasyarat untuk kita menduga kuantitatif dari keterangan mikrostruktur 3 dimensi. Akhir-akhir ini
Perkembangan signifikan telah dibuat dalam mengembangkan prosedur otomatis yang dibantu komputer. Empat, pengaruh mikrostruktur pada sifat bahan. Salah satu dasar ilmu bahan modern adalah unsur bahan yang terkait dengan mikrostrukturnya. Ukuran biji dapat dijelaskan dan diukur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan konsep pengukuran intercept. Sistem garis uji dilapis dalam rupa jaringan batas biji yang tampak dalam penampang polikristal. Panjang intercept rata-rata dihitung dari rumus L sama dengan LT per NI, di mana LT itu panjang total garis uji dan NI itu total nomor penimpangan dengan tanda biji pada bagian tersebut. Daya tahan pada deformasi plastik adalah salah satu sifat polikristal yang sensitif terhadap ukuran biji. Salah satu pengukuran sederhana daya ketahanan ini adalah uji kekerasan. Kekerasan atau hardness diplotkan terhadap L pangkat minus setengah sesuai dengan hubungan linier dari rumus hubungan Hall-Petz. A sama dengan H0 tambah HL minus setengah. Rumus hubungan Hall-Petz ini adalah salah satu rumus yang paling berguna di bidang metalurgi fisik karena dapat memprediksi properti berbagai macam bahan, termasuk logam, keramik, intermetalik, dan polimer. Pada gambar 4 ditampakkan hasil pengujian Vickers yang dilakukan pada serangkaian fase tunggal FCC alloy dengan ukuran butir yang berbeda-beda. Next. 5. Efek permukaan bebas atau free surface effect. Sifat material dapat dimodifikasi secara signifikan oleh permukaan bebas. Efek permukaan bebas ini merupakan contoh dari efek lingkungan pada sifat mekanik material. Contohnya, dalam kisaran suhu dari 200 hingga 700 derajat Celcius, tipe 316 austentic stainless baja menunjukkan ketergantungan yang lemah atau negatif terhadap tegangan aliran mikroskopik pada total perpanjangan tertentu pada suhu pengujian TA. Dalam berbagai literatur, hal tersebut berkaitan dengan properti dynamic aging. Fenomena yang sebagian dari interval ditandai dengan adanya gerigi pada kurva tegangan-regangan atau disebut dengan efek PLC. Efek PLC umumnya berkaitan dengan interaksi antara dislokasi dengan titik belok. Gambar 5. Efek lingkungan pada dynamic strain aging dari austentic stainless steel 31 diamati dengan regangan tarik statis. Spesimen berubah bentuk pada kisaran pada suhu efek PLC dalam ruang hampa menunjukkan frekuensi gerigi yang lebih rendah, namun nilai tegangan aliran yang lebih tinggi dan kekuatan tarik ultimate yang lebih tinggi. Gambar 4, gambar 6. Fitur karakteristik pada skala oksidasi yang terbentuk sebagai hasil pendinginan dan peregangan di udara dan vakum. Pengamatan permukaan luar tegangan spesimen dilakukan menggunakan mikroskopik cahaya dan elektron. Pengamatan langsung dari skala dari sistem Kiaks mengungkapkan hampir agak lurus dengan sumbu tegangan. Pengamatan pada bagian-bagian skala oksida menunjukkan karakter, yaitu ditandai dengan kekasaran yang relatif tinggi. Ketebalan rata-rata pada skala oksida tergantung pada lingkungan pengujian dan suhu. Ketebalan skala oksida pada suhu 600 derajat Celcius di udara melebihi 0,01 mm, sedangkan pada udara dengan suhu rata-rata ketebalannya lebih kecil 0,005 mm. Pemeriksaan lebih rinci menunjukkan bahwa skala oksida mengandung tumpukan lapisan yang tidak beraturan secara geometris yang mengandung campuran FeO, NiO, dan Cr2O3. Selanjutnya yaitu struktur dan sifat logam.
Gambar 7 merupakan variasi konsentrasi elemen paduan sepanjang garis tegak lurus permukaan spesimen. Lapisan luar skala sebagian besar terdiri dari nikel oksida, sedangkan lapisan dalam terdiri dari kromium oksida. Penemuan ini ditetapkan oleh variasi konsentrasi paduan. Elemen paduan sepanjang garis tegak lurus dengan permukaan sedimen pada gambar 7 menunjukkan konsentrasi nikel yang berada di sekitar permukaan luar dan puncak kromium yang dekat dengan oksida substrat. Skala oksida juga menunjukkan peningkatan konsentrasi silikon dengan dua puncak, yaitu di permukaan luar dan di antarmuka oksida substrat. Relatif tinggi dan adanya retakan menjadi ciri khas mikrostrukturas dari zona dekat permukaan. Analisis konsentrasi elemen paduan berkaitan dengan kromium penipisan. Hasil pemetaan microscope X-ray menunjukkan bahwa batas-batas dalam substrat yang dekat dengan skala oksida menunjukkan adanya penipisan yang dapat diukur dari kromium, mangan, silikon, dan pengayaan nikel. Pada gambar 8, konsentrasi kromium di sekitar skala menunjukkan menurun menjadi kurang dari 8%. Gambar 8 merupakan konsentrasi kromium di sekitar skala di sepanjang batas butir muncul di permukaan spesimen baja tahan karat austenitik yang diambil. Hasil yang didapat pada 316 spesimen baja yang diambil di vakum dan di udara terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama, inti yang dikristalisasi austenit berbutir halus dengan kerapatan rendah karbida. Yang kedua, zona dekat permukaan diasosiasikan dengan suatu wilayah di mana mikro dan mikrokimia dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, skala oksida terdiri dari banyak lapisan oksida yang berbeda dan berhubungan dengan derajat kekasaran permukaan yang bervariasi yang pada gilirannya akan bertindak sebagai tegangan. Dalam rentang elastis, modulus yang diukur akan didasarkan pada beberapa bentuk hukum perilaku campuran. Kemudian dapat diasumsikan bahwa kerak oksida akan pecah dengan cara yang rapuh, misalnya dari luar, dan retakan ini akan merambat menuju zona dekat permukaan. Hal ini menjadi kendala pada skala yang dekat dengan permukaan antarmuka zona karena berpengaruh terhadap penentuan bagaimana aliran terjadi dan merambat ke materi. Gerigi pada kurva regangan menunjukkan bahwa aliran terlokalisasi dan disebabkan karena retakan oksida individu atau butiran terikat di wilayah zona dekat permukaan bertindak sebagai konsentrator stres yang didorong aliran terlokalisasi. Sekian dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.